Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Tini Wartini. Di pembahasan kali ini yaitu akan membahas tentang ekosistem. Diawali dengan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah lingkungan atau wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya interaksi antara semua makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungannya. Kemudian, ekosistem memiliki komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa saja komponen biotiknya? Yaitu terdiri dari komponen yang tersusun oleh makhluk hidup, yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen yaitu adalah terdiri dari makhluk autotrof atau makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Contoh produsen yaitu semua kelompok tumbuh-tumbuhan. Lalu ada konsumen. Konsumen itu sebagai makhluk heterotrof. Artinya makhluk heterotrof itu untuk memperoleh nutrisinya membutuhkan makhluk hidup yang lain. Misalnya ada hewan herbivora. Herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora. Karnivora hewan atau makhluk hidup yang memakan hewan ya, atau daging-dagingan. Kemudian ada omnivora. Omnivora itu makhluk hidup yang memakan pemakan segala, baik itu tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan. Kemudian ada pengurai. Komponen biotik yang ketiga ada pengurai. Misalnya adalah makhluk dekomposer. Nah, makhluk dekomposer itu apa? Makhluk dekomposer ini artinya makhluk hidup yang berperan di ekosistem untuk menguraikan zat organik menjadi anorganik, yaitu terdiri dari bakteri dan jamur saprofit. Nah, jamur saprofit itu artinya jamur yang cara memperoleh makanannya dengan menguraikan makhluk yang sudah mati. Lalu yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu komponen tak hidup di dalam ekosistem. Beda ya antara komponen tak hidup, komponen hidup, makhluk hidup, dan komponen tak hidup atau abiotik. Ada komponen abiotik atau benda tak hidup, ada juga benda mati. Nah, kalau benda mati itu artinya pernah hidup ya. Kalau abiotik itu tidak pernah hidup, tapi abiotik itu adalah komponen ekosistem yang tidak pernah hidup. Contohnya adalah udara. Nah, udara itu terdiri dari oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen juga dan yang lainnya. Lalu ada air, ada tanah, kemudian ada cahaya matahari, perannya sebagai sumber energi untuk semua makhluk hidup. Ada iklim dan cuaca, kemudian ada suhu, juga ada kelembaban. Ini gambar dari ekosistem. Ada sinar matahari, kemudian ada burung. Sinar matahari ini komponen abiotik. Kemudian ada burung ini komponen biotik. Lalu ada tumbuhan ini adalah komponen biotik. Lalu ada jamur juga komponen biotik. Siput ini komponen biotik. Batuan komponen abiotik. Lalu katak ini komponen biotik. Lalu ada air ini komponen biotik. Lalu ada rumput air. Nah, rumput air ini juga komponen biotik. Lalu ada kanguru ini juga komponen biotik. Ya, rumput air komponen biotik. Nah, tanah ini komponen abiotik. Yang selanjutnya yaitu satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Faktor biotik dalam ekosistem tersusun atas beberapa tingkatan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem akan terbentuk jika terjadi interaksi antar organisme dan faktor abiotiknya. Nah, tadi ada individu. Individu itu adalah satu tubuh makhluk hidup. Lalu ada populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari satu jenis makhluk hidup yang berada pada satu tempat dan waktu yang bersamaan. Lalu ada komunitas. Komunitas itu yaitu
kumpulan dari populasi yang berada pada suatu tempat tertentu. Oke, nah ini gambarnya. Ini adalah individu dari rusa ya. Individu dari rusa hanya terdiri dari satu ekor rusa. Lalu ini ada populasi nah populasi itu kumpulan dari individu. Di sini ada 6 individu. 6 individu ini merupakan populasi dari rusa. Itu ya. Lalu yang selanjutnya tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu adalah komunitas. Komunitas itu kumpulan dari berbagai populasi, berbagai jenis makhluk hidup. Ada rusa ya, kemudian ini ada zebra, ada populasi zebra, lalu ada populasi kerbau, kemudian ada populasi harimau ya, lalu juga ada populasi tumbuhan. Itu disebut komunitas. Jadi komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai jenis populasi yang menempati suatu tempat tertentu. Lalu selanjutnya, nah tingkatan yang paling tinggi di ekosistem yaitu ekosistem. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Gitu ya. Komponen abiotiknya ada matahari, kemudian ada tanah, lalu ada air, ada batuan, ya, ada udara, kemudian ada kelembapan, pH, dan lain sebagainya. Nah, komponen biotiknya ada burung, kemudian ini ada hewan-hewan yang lainnya, ada gajah, ada tumbuh-tumbuhan. Ya. Selanjutnya interaksi antar komponen ekosistem, yaitu ada interaksi antar spesies, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar spesies ada beberapa jenis, yaitu ada netralisme, ada komensalisme, ada parasitisme, ada predasi, ada mutualisme. Interaksi antar spesies yaitu setiap organisme tidak dapat hidup sendiri melainkan harus berkelompok menempati suatu ruang tertentu dan saling berinteraksi, baik yang sifat positif, negatif, netral, atau kombinasinya ya. Jadi interaksi antar spesies itu tadi setiap organisme membutuhkan organisme yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya ada interaksi netralisme. Netralisme itu adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Contohnya interaksi antar kucing dan ayam di kebun. Kucing dan ayam tidak saling mempengaruhi karena mempunyai jenis makanan yang berbeda. Jadi tidak saling mempengaruhi, tidak ada yang dirugikan ataupun tidak ada yang diuntungkan. Itu netralisme. Contohnya kucing dan ayam yang berada di suatu habitat yaitu di kebun contohnya. Lalu selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme ini merupakan hubungan antara dua atau lebih spesies yang salah satu untung dan spesies lain tidak terpengaruh dengan adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya ya. Nah, ini anggrek hidup di pohon. Apakah ada yang dirugikan? Tidak ada ya. Tapi apakah ada yang diuntungkan? Ada, yaitu pohon anggreknya ya. Pohon anggreknya dia dapat hidup di atas pohon, namun pohonnya ini tidak dirugikan oleh anggrek, dia tetap tumbuh dengan normal, tidak kekurangan nutrisi ya. Oke, selanjutnya berbeda lagi dengan parasitisme. Nah, parasitisme itu adalah hubungan antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lain beruntung. Jadi ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Contohnya adalah Plasmodium vivax yang menyebabkan penyakit malaria, kemudian atau demam berdarah ya. Kemudian ada Taenia saginata. Taenia saginata ini cacing pita yang bisa menginfeksi usus manusia. Lalu ada benalu dengan pohon inangnya. Nah, jadi ada hubungan yang antara satu spesiesnya dirugikan dan satu spesiesnya diuntungkan. Jadi mengambil keuntungan sedangkan yang lainnya dirugikan. Gitu.
contoh-contohnya yang lain. Nah, ini umbai cacing tadi namanya, itu adalah tali putri dengan tumbuhan inangnya, biasanya tumbuhnya hinggapnya di pohon-pohon wareng ya, kalau di bahasa Sundanya pohon wareng. Nah, lalu ada benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu ini dia tumbuh di pohon apapun ya, misalnya pohon jeruk dihinggapi oleh benalu, sehingga pertumbuhan buahnya menjadi berkurang karena nutrisi yang harusnya dibutuhkan oleh tumbuhan jeruk diambil oleh benalu, itu ya, parasit. Selanjutnya ada ulat dan daun. Lalu ada nyamuk dan manusia. Lalu cacing perut dan usus manusia. Oke, selanjutnya adalah predasi. Predasi merupakan interaksi makan-memakan antar organisme, predator ya. Hubungan antara pemangsa dan hewan yang dimangsanya sangatlah erat. Pemangsa tidak akan dapat hidup jika tidak ada mangsa. Selain itu, pemangsa juga berperan sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya adalah interaksi antara kucing dengan tikus, ular dengan katak, harimau dengan kijang. Ya, nah, ini sebenarnya dari adanya interaksi antar spesies yang predasi ini bisa untuk mengendalikan populasi dari tikus itu dengan menggunakan kucing misalnya ya, yang di rumahnya banyak tikus, nah bisa memelihara kucing untuk menangkap tikus-tikus gitu ya. Lalu ular dengan katak, kemudian harimau dengan kijang. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu interaksi antar spesies, mutualisme. Nah, mutualisme itu adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Terdapat dua jenis mutualisme, yaitu fakultatif dan obligat. Fakultatif itu tidak sepenuhnya ya, kalau obligat itu sepenuhnya. Fakultatif ini mutualisme fakultatif atau disebut juga protokooperasi. Nah, protokooperasi ini spesies yang dapat hidup tanpa organisme partner mutualismenya. Jadi tidak mutlak harus ada. Kemudian ada obligat. Obligat itu harus ada, mutlak adanya. Benar-benar mutualismenya hakiki ya gitu. Obligat itu hubungan yang terjadi antara dua jenis organisme yang hanya dapat hidup dengan bermutualisme saja. Jadi ini saling ketergantungan ya untuk mutualisme obligat. Contoh mutualisme yaitu lihen. Lihen yang merupakan mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Kemudian bunga dengan lebah, kemudian burung jalak dan kerbau, kacang tanah dan bakteri rhizobium. Nah, ini fakultatif yang protokooperasi ini contohnya adalah antara jamur dengan cyanobacteria yang membentuk lihen. Nah, ini contoh dari lihen. Lihen ini biasanya tumbuhnya di pohon-pohonan ya. Nah, ini warnanya biru keputih-putihan ya. Ini adalah lihen. Selanjutnya yang ini adalah mutualisme obligat, harus ada, mutlak ada. Kalau tidak ada antara satu dengan yang lainnya, dia tidak bisa menjadi lihen ya. Kayak selanjutnya yang protokooperasi tidak mutlak ada, misalnya adalah burung jalak dan kerbau. Mereka memang bermutualisme tapi tidak harus ada ya, tidak mutlak harus ada, jadi tidak saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Itu protokooperasi. Kalau obligat tadi contohnya adalah lihen. Lihen itu mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Oke, lanjut. Nah, ini mutualisme zebra dengan burung oxpecker, kemudian kerbau dan burung jalak. Nah, mutualismenya bagaimana? Di kerbau ini biasanya ada kutunya ya, kutu kerbau. Nah, burung jalak ini dia memakan kutu-kutu dari kerbau. Gitu ya. Jadi punya makanan yang burungnya dari kerbau, sedangkan kerbaunya diuntungkan karena parasit-parasit yang menempel pada tubuhnya dimakan oleh
maaf. Parasit-parasit yang ada di tubuh kerbau dimakan oleh burung, lalu buaya dan burung plover, gitu ya. Burung plover membersihkan gigi di buaya ini. Kupu-kupu dengan bunga, gitu ya. Kupu-kupu meminum sari bunganya, kemudian bunganya ini dibantu untuk proses penyerbukan. Oke, selanjutnya interaksi antar populasi. Yang pertama ada kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Ya, jadi ada persaingan antara populasi yang satu dengan populasi yang lainnya. Kompetisi ini dapat terjadi antar individu dalam spesies yang sama, yaitu kompetisi intraspesifik. Contohnya sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Lalu sedangkan antar individu dari dua spesies yang berbeda, yaitu kompetisi interspesifik. Contohnya tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Interaksi antar komponen ekosistem biotik dan abiotik. Adanya komponen abiotik dan dalam ekosistem dapat mempengaruhi komponen biotik. Begitu juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan mekanisme fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di bawah ini. Jadi ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik, misalnya antara tumbuhan dengan cahaya matahari, gitu ya. Nah, ini ada komponen abiotiknya, yaitu CO2, H2O, gitu ya, CO2, H2O, dan cahaya matahari. Komponen biotiknya itu adalah klorofil. Klorofil ini terdapat pada tumbuhan. Atau terdapat pada komponen biotik. Ya. 6CO2 dengan 6H2O di dalam klorofil dibantu oleh cahaya matahari akan membentuk C6H12O6 dan 6O2, ya, atau CO2 dan H2O di dalam klorofil dengan bantuan cahaya matahari akan membentuk glukosa. Glukosa ini dijadikan sebagai sumber makanan untuk tumbuhan. Dan O2 atau oksigen. Oksigen ini dijadikan bahan untuk respirasi sel pada makhluk heterotrop, misalnya pada manusia. Perhatikan komponen-komponen yang saling berinteraksi. CO2 atau karbon dioksida ini berasal dari udara. Oksigen atau O2 atau oksigen dilepas ke udara, gitu ya. Dilepas ke udara dari tumbuhan. Cahaya merupakan komponen abiotik. Tumbuhan merupakan komponen biotik. Tadi komponen biotik di ini itu klorofil. Di dalam tumbuhan ada klorofil, ya. Itu interaksi antar komponen ekosistem biotik dan abiotik. Jika antar komponen ekosistem biotik dan abiotik ini tidak terjalin interaksi, maka apa yang akan terjadi? Tidak akan ada oksigen. Jika tidak ada oksigen di permukaan bumi, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada makhluk hidup, terutama manusia, ya. Tidak ada makhluk hidup yang membutuhkan oksigen, gitu ya. Makhluk yang membutuhkan oksigen akan mati semuanya, termasuk manusia, hewan, gitu ya. Hewan juga perlu oksigen, gitu ya. Jadi sangat penting ini adanya tumbuhan, cahaya matahari, dan klorofil akan membentuk oksigen. Oksigen digunakan untuk manusia untuk bernapas.